Baik, jadi neuron itu merupakan elemen dasar yang berkaitan dengan proses penyaluran sinyal di dalam tubuh. Nah, suatu neuron terdiri atas badan sel atau disebut dengan soma, dendrit, dan serabut saraf yang disebut dengan akson. Nah, dendrit ini merupakan suatu struktur terspesialisasi yang merupakan bagian dari badan sel. Nah, akson dari suatu neuron biasanya akan berakhir dan membentuk suatu sinapsis dengan badan sel ataupun dendrit dari neuron lainnya. Pada potensial aksi, sesungguhnya terjadi di dalam seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Nah, perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang dimana disebut dengan enzim NAK atau ATP fase atau dalam istilah lainnya disebut dengan pompa NK. Pada pompa NK ini akan bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium keluar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel. Gradien konsentrasi ini akan menyebabkan adanya potensial di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel, di mana dalam perbedaan potensial membran ini akan disebut sebagai resting membran potensial. Nah, pada sitoplasma sel akan memiliki potensial listrik sebesar minus 60 hingga minus 80 mV dibandingkan dengan cairan ekstraseluler. Nah, pada ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menurun gradien konsentrasinya. Pada potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx, namun menurun gradien konsentrasinya. Akibatnya meningkatkan jumlah natrium di dalam sel sedangkan jumlah kalium tetap, maka terjadi perubahan potensial listrik. Nah, pada membran, potensial listrik intraseluler akan menjadi lebih positif dibandingkan pada ekstraseluler. Setelah terjadi depolirisasi, maka resting membran potensial akan dikembalikan lagi melalui suatu proses yang disebut dengan repolirisasi. Nah, pada proses ini saluran natrium yang tadi terbuka akan menutup dan diikuti dengan terbukanya saluran kalium. Kemudian untuk penyebaran potensial aksi akan menyebar di sepanjang serabut saraf dan hal ini akan merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf, di mana potensial aksi akan menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Dan depolarisasi di sepanjang serabut saraf ini lah yang akan kita kenal dengan istilah impuls saraf. Biasanya keseluruhan potensial aksi akan berlangsung selama kurang dari 1 milisekund. Nah, selanjutnya pada proses terjadinya potensial aksi, membran sel saraf berada di dalam keadaan sulit untuk mengalami stimulasi lanjutan. Nah, kondisi ini disebut sebagai suatu kondisi absolute refractory period, di mana kondisi ini terjadi karena keberadaan saluran ion natrium yang berada dalam kondisi inaktif dalam jumlah yang besar selama periode tersebut. Nah, namun pada akhir periode potensial aksi, stimulus yang lebih keluar dari dapat menimbulkan munculnya potensial aksi sekunder. Kondisi ini akan dinamakan dengan relative refractory period.
Nah, kondisi ini akan menandakan bahwa perlunya untuk mengaktifasi beberapa saluran ion natrium untuk memicu munculnya potensial aksi.